I'd like to invite you to open your Bibles to the book of Colossians. Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk membuka daripada kitab Kolose. Vic Andrew assigned me to teach on the person of Christ later in the catechism class. Vikaris Andrew mengundang saya untuk memimpin di dalam katekesasi tentang pribadi daripada Kristus nanti di kelas katekesasi. And similarly, our sermon for this morning is also on the topic of the person of Christ. Begitu pula khotbah saya pada pagi hari ini adalah tentang pribadi daripada Kristus. Let us look at Colossians chapter 1, verses 15 to 23. Marilah kita lihat daripada kitab Kolose pasal 1 dan ayat 15 sampai daripada ayat yang ke-23. I will read once in English, and Brother Hendra will read once in the Indonesian language. Saya akan membacanya sekali di dalam bahasa Inggris dan saudara Hendra akan membacanya di dalam bahasa Indonesia. Colossians 1, verse 15 to verse 23. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he is now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amen. Amin. I preached this last week in Melbourne, Saya mengkhotbahkan topik ini minggu lalu di Melbourne, but I've rewritten it once again. tetapi saya setelah menulisnya ulang lagi. Oh, hopefully it'll be a different and a better sermon this time. Dan saya berharap dan kali ini akan menjadi suatu khotbah yang bahkan lebih baik. It's good to remember that Colossians was not a book to begin with. Adalah baik untuk kita mengingat bahwa kitab Kolose bukanlah permulaannya sebuah buku. It was a letter sent by the Apostle Paul to the Christians in Colossae. Tetapi itu adalah suatu surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Kolose. Paul is an apostle. Paulus adalah seorang rasul. So as an apostle, Paul had the responsibility and authority to teach the people. Sebagai seorang rasul, Paulus mempunyai tanggung jawab dan otoritas untuk mengajar orang-orang. To teach them about what Jesus Christ had preached while he was still on earth. Untuk mengajar orang-orang tentang apa yang Yesus Kristus ajarkan, khotbahkan ketika ia masih ada di dalam dunia ini. After Christ came back to life, Setelah Kristus hidup kembali, and he ascended into heaven, dan ia naik ke surga, the responsibility of making disciples of all nations fall on the apostles. tanggung jawab untuk menjadikan semua bangsa murid daripada Kristus menjadi tanggung jawab daripada para rasul. And there was an explosion of spiritual revival. Ada suatu ledakan daripada kebangunan rohani. Many people came to Christ and became Christians all around the world. Banyak orang yang datang kepada Kristus dan menjadi orang-orang Kristen di seluruh dunia. But there were two common problems back then. Tetapi ada dua masalah yang umum pada saat itu. Firstly, they were mostly very young in faith. Yang pertama-tama, kebanyakan daripada mereka sangatlah masih muda di dalam iman. While they loved God, Pada waktu mereka mengasihi Tuhan, their biblical knowledge was shallow. pengetahuan mereka akan Alkitab sangatlah dangkal. And this was more apparent amongst the Gentiles, those who are not Jewish. Dan hal ini lebih jelas lagi terlihat di antara orang-orang bukan Yahudi. Because they did not grow up reading the Bible. Karena mereka tidak bertumbuh dengan membaca Alkitab. The second problem was this. Dan masalah yang kedua adalah ini. Communication was slow back then. Komunikasi sangatlah lambat pada saat itu. And the main forms of communication were meeting in person or sending letters. Dan bentuk yang paling umum utama daripada komunikasi adalah dengan bertemu secara pribadi, fisik atau surat menyurat. Because of these two problems, there is a generally shallow understanding of the Bible and slow communication. Karena ada dua masalah ini, yaitu pada umumnya adalah dangkalnya pengenalan akan Alkitab dan juga lambatnya komunikasi. It was quite easy for doctrinal errors to grow within local churches. Adalah sangat mudah untuk kesalahan-kesalahan doktrin untuk berkembang di dalam gereja-gereja lokal. So when theological disputes happen, Maka ketika perdebatan teologis terjadi, they will often send a letter to the apostles. seringkali mereka mengirim surat kepada para rasul. And hopefully this apostle can clarify a doctrine or settle a dispute. Dan dengan harapan bahwa para rasul ini bisa menyelesaikan akan masalah doktrin ini dan perdebatan ini.
And there's no difference for the letter of Paul to the Colossians. Dan demikian pula tidaklah ada bedanya dengan surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paul wrote this letter to settle a theological dispute. Rasul Paulus mengirim surat ini untuk menyelesaikan akan masalah perdebatan teologis. And the dispute is on the person of Christ. Dan perdebatan ini adalah tentang pribadi dari Kristus. Who is Christ? Siapakah Kristus? That is the crucial question. Ini adalah pertanyaan yang penting. The Jews, back then, they were trying to figure it out. Orang Yahudi pada saat itu mencoba untuk mencari tahu Is Jesus Elijah? apakah Yesus Elia, Is Jesus John the Baptist? apakah Yesus Yohanes Pembaptis, Or is he the Messiah? apakah dia Mesias. The Jews would come down to these possibilities because they read the Old Testament. Orang-orang Yahudi dapat sampai kepada kemungkinan-kemungkinan ini karena mereka membaca akan kitab Perjanjian Lama. But for the Gentiles in Colossae, it's a different situation. Tetapi bagi orang-orang bukan Yahudi di Kolose ini adalah suatu situasi yang berbeda. They did not grow up being taught the Old Testament worldview. Mereka tidak bertumbuh dengan pengajaran daripada pandangan dunia daripada sudut Perjanjian Lama. But they were taught the pagan worldview. Tetapi mereka diajar daripada memandang dunia daripada penyembahan, daripada sudut pandangan penyembahan berhala. And that worldview is polytheistic. Dan pandangan dunia ini adalah tentang politeisme. Polytheism is a word that combines poly and theism. Politeisme adalah suatu kata yang menggabungkan antara poli dan teisme. Poly means many. Poli artinya banyak, Theism means the belief of God. teisme berarti kepercayaan kepada Tuhan. So polytheism together means the belief of many gods. Jadi politeisme berarti kepercayaan terhadap banyak Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa. So when these Gentiles come to believe in Jesus, Maka ketika orang-orang bukan Yahudi ini percaya kepada Yesus Kristus, they might consider Jesus Christ as a mighty God. mereka mungkin menganggap Yesus Kristus adalah dewa yang sangat berkuasa, But still, he is just one of the many gods who exist. tetapi masih juga tetap Yesus Kristus adalah salah satu daripada begitu banyak dewa-dewa yang ada. You see, without the right understanding of who Christ is, Maka saudara sekalian, tanpa pengertian yang benar akan siapakah Kristus itu, their worship will always be compromised. penyembahan mereka selalu akan dikompromi. Their security in Christ's salvation will always be compromised. Keamanan mereka di dalam keselamatan Kristus selalu akan dikompromi. And their devotion to the one and only Christ will always be compromised. Dan pengabdian mereka kepada Kristus yang adalah satu-satunya selalu akan dikompromi. So to solve their theological issue, Maka untuk menyelesaikan akan masalah teologis mereka, Paul invites the Colossians to look at Jesus once again. Paulus mengajak orang-orang di Kolose untuk melihat kepada Kristus sekali lagi. And here is where we come to our passage for today. Dan sampai di sinilah kita sampai kepada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. In verse 15, Paul describes Jesus as the image of the invisible God. Di dalam ayat ke-15, Paulus menjelaskan Yesus Kristus sebagai gambaran daripada Allah yang tidak kelihatan. For those who have read the Bible, the image language is not uncommon to us. Bagi kita yang membaca Alkitab, perkataan gambar tidaklah asing bagi kita. This language was used in the creation of Adam and Eve. Perkataan ini, yaitu gambar, digunakan di dalam ciptaan Adam dan Hawa. Mankind was made to be like God. Umat manusia dibuat, diciptakan untuk menjadi seperti Allah. Mankind is to represent God on earth. Umat manusia adalah
diciptakan untuk mewakili Allah di dalam dunia ini. That's why amongst the creatures, we are called the image of God. Maka itulah di antara ciptaan-ciptaan kita dinamakan gambar daripada Allah. But Jesus Christ was the image of God sent to us. Tetapi Yesus Kristus adalah gambar Allah yang dikirim kepada kita. We are already the image of God. Kita sudah adalah gambar Allah, Yet there is another one who comes to show us who God is. tetapi masih ada sang satu itu yang menunjukkan gambar Allah yang sesungguhnya. Just imagine if a group of friends playing basketball together, Jadi bayangkan jikalau ada sekelompok teman-teman bermain bola basket and you guys are pretty good at it, dan kalian cukup pintar bermain basket, but then suddenly Michael Jordan comes in. tetapi tiba-tiba Michael Jordan datang. Well, he's of a completely different league than us. Well, Michael Jordan adalah seorang yang sama sekali di dalam satu kategori yang berbeda di dalam keahliannya. And in Christ, the image of God comes to us, it's the same situation. Di dalam Kristus, gambar Allah dibandingkan dengan kita adalah situasi yang seperti itu. He far exceeds us as the image of God Kristus begitu jauh melampaui kita sebagai gambar Allah in 3 ways. di dalam 3 hal ini. First, he displays God's attributes perfectly. Pertama-tama, ia menampilkan akan atribut-atribut Allah dengan sempurna. When we say God is powerful, Waktu kita katakan Allah itu maha kuasa, God is loving, Allah itu pengasih, God is patient, Allah itu panjang sabar, God is just, Allah itu adil, God is majestic, Allah itu agung, God is holy. Allah itu kudus. When we say God is all these things, Waktu kita katakan Allah adalah semua ini, we say, where do we know? How do we know these things? maka kita katakan bagaimana kita bisa tahu akan semua ini? Or perhaps you say, because God said so. Mungkin kita katakan, wah karena Allah mengatakan itu. It's written in the Bible. Hal itu ditulis di dalam Alkitab. But actually, the attributes of God are shown more clearly in somewhere else. Tetapi sesungguhnya atribut-atribut Allah dapat ditujukan dengan lebih jelas di tempat yang lain. They are shown more clearly in the person of Christ. Atribut-atribut Allah ditunjukkan dengan lebih jelas di dalam pribadi Kristus. How much does God love us? Berapakah banyak Allah mengasihi kita? Look at Jesus. Lihatlah Yesus. How much does God care about justice? Berapakah banyak Allah peduli tentang keadilan? Look at Jesus. Lihatlah Yesus. He is the perfect display of who God is. Dia adalah suatu gambaran yang sempurna daripada siapakah Allah itu. Secondly, Jesus Christ is the image of God more than us because he is morally perfect. Terlebih daripada itu, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang jauh melebihi kita karena dia sempurna secara moral. Adam and Eve were made in the image of God. Adam dan Hawa dibuat di dalam gambar Allah. After Adam and Eve fell into sin, Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, they still represent God in certain ways. mereka masih mewakili Allah di dalam hal-hal tertentu. For example, they are still creative like God. Sebagai contoh, mereka masih kreatif seperti Tuhan. For example, they still have dominion over the world as God has dominion over the world. Mereka masih mempunyai kuasa atas dunia seperti Allah mempunyai kuasa atas dunia. But they no longer represent God in every way. Namun mereka tidak lagi mewakili Allah di dalam segala hal. They no longer represent God in his holiness, Mereka tidak lagi mewakili Allah di dalam kekudusannya, in his righteousness, di dalam kebenarannya, and in his perfect knowledge. di dalam pengetahuannya yang sempurna. But Jesus Christ is morally perfect. Tetapi Yesus Kristus sempurna di dalam moralnya. Thirdly, Hal yang ketiga, Jesus Christ is the
is the perfect image of God because he is God himself. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang sempurna karena dia adalah Allah sendiri. In the Gospel of John, chapter 1, it says this. Di dalam Yohanes pasal 1 ini mengatakan ini, The Word was God, firman itu adalah Allah. and the Word became flesh and dwelt among us. Dan firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. And in Matthew 11, Jesus said this. Dan di Matius pasal 11, Tuhan Yesus mengatakan ini, All things have been handed over to me by my Father, and no one's know the Son except the Father, and no one's know the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. segala hal telah diberikan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak kecuali Bapa dan tidak ada seorang tidak ada seorang pun mengenal Bapa kecuali anak dan kepada siapa anak itu berkenan untuk mewahyukannya. And for those who look at the Son and believe that he is the Son of God, Dan kepada siapa yang melihat dia akan percaya bahwa dia adalah anak Allah. we have seen the Father through the Son. Kita sudah melihat sang Bapa melalui sang anak. However, verse 15 doesn't end there. Namun ayat ke-15 tidak berakhir di situ. After describing Jesus as the image of the invisible God, Setelah menjelaskan Kristus sebagai gambar daripada Allah yang tidak terlihat, Paul describes him as the firstborn of all creation. Paulus menjelaskan Kristus sebagai yang sulung daripada semua ciptaan. Is it possible that Jesus is the first creation of the Father? Apakah mungkin bahwa Kristus adalah ciptaan pertama dari Sang Bapa? This is an idea that was made popular by a man called Arius. Ini adalah suatu ide yang dibuat populer oleh seorang yang bernama Arius. And is still held by some people in our time, such as the Jehovah's Witnesses. Dan bahkan masih ide ini dipegang oleh orang-orang pada masa kini seperti saksi-saksi Yehova. No, Jesus could not have been the first thing that God had created. Tidak. Kristus bukanlah yang pertama yang tidaklah mungkin Yesus Kristus adalah yang pertama yang diciptakan oleh Sang Bapa. Because if the Son was created by the Father, Karena jikalau Sang Anak diciptakan oleh Sang Bapa, then before creating the Son, the Father was not the Father. maka sebelum anak diciptakan, Sang Bapa bukanlah Sang Bapa. He could not have been the Father without also having the Son. Tidaklah mungkin Sang Bapa menjadi Bapa tanpa mempunyai anak. Moreover, if Jesus Christ is the first creation of the Father, Lebih daripada itu, jikalau Yesus Kristus adalah ciptaan yang pertama daripada Sang Bapa, then the next verse, verse 16, does not make sense. maka ayat berikutnya ayat ke-16 tidaklah masuk akal. Because verse 16 says, For by him, Jesus Christ, all things were created. Karena ayat 16 mengatakan, olehnya segala sesuatu diciptakan. He is the creator. Dialah sang pencipta itu. And just to be sure that we will not understand it as he created the visible world, Untuk meyakinkan bahwa dia tidaklah hanya menciptakan dunia yang dunia yang terlihat, Paul makes it very clear and he expands. Paulus membuat lebih jelas dengan melanjutkan, For by him all things were created, in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Maka Rasul Paulus menambahkan bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
if the Son was created by the Father, jikalau anak diciptakan oleh sang Bapa, then not all things were created by the Son. maka tidak segala sesuatu diciptakan oleh sang anak. So how should we make sense of the word firstborn? Maka itu bagaimana kita bisa membuat perkataan sang sulung itu menjadi masuk akal. Well, the word firstborn had another meaning. Nah, perkataan yang sulung ini mempunyai arti yang lain. In a Jewish context, it could also mean the main inheritor of the family's wealth. Di dalam kebudayaan Yahudi, sang yang sulung juga berarti adalah pewaris utama daripada kekayaan keluarga. Traditionally, the first son gets double the inheritance. Secara tradisional, anak yang pertama mendapatkan warisan 2 kali lipat. But at the same time, he also receives the responsibility of taking care of the family business. Tetapi pada saat yang sama dia juga menerima tanggung jawab untuk merawat daripada mengurus daripada bisnis keluarganya untuk keluarga besar ini. So this second meaning then becomes consistent with the logical flow of Paul's argument. Maka arti yang kedua daripada yang sulung ini menjadi konsisten dengan alur logis daripada argumentasi Rasul Paulus. When Paul says that Jesus Christ is the firstborn of creation, Waktu Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung daripada segala ciptaan, Paul is saying that he is the inheritor of creation. dia bermaksud mengatakan bahwa Kristus adalah pewaris utama daripada segala sesuatu. And Christ has the right to inherit the world Dan Kristus mempunyai hak untuk mewarisi dunia because he is its creator to begin with. karena dia adalah pencipta daripada mulanya. And verse 16 says this, Dan ayat ke-16 mengatakan ini, not only was the world made through him, tidaklah hanya bahwa dunia ini diciptakan melalui dia, it was made for him. dunia diciptakan untuk dia. But for the Gentiles who are used to a polytheistic worldview, Orang-orang bukan Yahudi yang terbiasa dengan pandangan politeisme, they might struggle with this idea. mereka mungkin akan sulit untuk menerima ide ini. They might think in their head, Mereka mungkin berpikir di dalam otak mereka, yes, Jesus is great, ya Kristus memang luar biasa. but we have to show some respect to other supernatural beings too. Tetapi kita harus menunjukkan akan rasa hormat kepada makhluk-makhluk yang supernatural yang lain juga. Because out there are still many powerful beings. Karena di luar sana masih begitu banyak makhluk-makhluk yang begitu berkuasa. And the Gentiles are still afraid of them. Dan orang-orang bukan Yahudi masih takut kepada mereka. Back then, the pagan believed in they believed in that there are demigods among humans. Pada saat itu penyembah-penyembah berhala percaya adanya akan manusia yang setengah dewa. And in the heavens, there are gods fighting each other. Dan di surga ada dewa-dewa yang bertarung dengan satu dengan yang lain. And these gods, they have their own land they own where they would reign over it. Dan dewa-dewa ini mempunyai akan wilayah teritorianya sendiri. Because of that, it's never enough to only interact with one God. Dan oleh karena itu tidaklah pernah cukup untuk hanya berinteraksi dengan satu dewa. It's impractical. Hal itu tidaklah praktis. It's illogical. Hal itu tidak masuk akal. There's so much more out there. Karena masih begitu banyak akan kuasa-kuasa di luar sana. For example, what if you need to go to another place Sebagai contoh, bagaimana jikalau engkau mau pergi ke tempat yang lain? outside of the territory of this particular God? Keluar daripada wilayah teritori daripada dewa tertentu. Well, even if this one God is very powerful, Bahkan jikalau
dewa yang satu ini sangatlah berkuasa, what if many other gods come up, rise up together and overpower him? bagaimana jikalau dewa-dewa yang lain kemudian sama-sama mengeroyoki dia dan mengalahkan dia? And even if this God is so powerful, Dan bahkan jikalau dewa ini sangatlah berkuasa, so that other gods cannot overpower him, bahkan dewa-dewa yang lain pun tidak bisa mengalahkan dia, surely they can overpower me. sudah tentu mereka masih bisa mengalahkan saya. They can't harm my gods, they can harm me. Mereka dewa-dewa yang lain itu mungkin tidak bisa melukai dewa saya, tetapi dewa-dewa ini masih bisa melukai saya kan. So it's always better to make friends than enemies. Jadi selalu lebih baik untuk membuat teman-teman daripada membuat musuh. But what Paul claims about Christ was not like anything they would have expected at that time. Tetapi apa yang Paulus klaim tentang Kristus tidaklah seperti apapun yang dunia pada saat itu harapkan. Jesus is the creator. Yesus adalah Sang Pencipta. There is no power, not even invisible power, that is outside of his control. Tidaklah ada satu kuasa, bahkan kuasa yang tidak terlihat pun yang bisa mengalahkan dia. And Jesus Christ is more than just a creator. Dan Yesus Kristus adalah bahkan lebih daripada hanya Sang Pencipta. He's also its sustainer. Dia adalah juga Sang Penopang. Verse 17 describes Jesus as like this. Ayat ke-17 menjelaskan Kristus seperti ini. And in him all things hold together. Di dalam dia segala sesuatu berada. Sometimes you would imagine God creating the world like this. Kadang-kadang kita bisa berimajinasi bahwa Tuhan menciptakan dunia seperti ini. As soon as God made this world, Begitu Tuhan menciptakan dunia ini, the world runs by itself. maka dunia ini akan berjalan sendirinya. However, that is not how the Bible describes the world. Tetapi hal ini bukanlah bagaimana Alkitab menjelaskan tentang dunia. The Bible describes God actively sustaining the world. Alkitab mengatakan bahwa Allah secara aktif menopang dunia ini. It is God who changed the seasons. Tuhanlah, Allah lah yang merubah akan musim. It is God who keeps the stars in its place. Allah lah yang membuat bintang-bintang itu tetap berada di tempatnya. And it is God who gives the breath of life to all living things. Allah lah yang memberikan nafas hidup kepada semua makhluk hidup. And nothing can live when God takes back his breath of life. Dan tidak ada satu pun makhluk yang bisa hidup waktu Allah mengambil nafas hidupnya. In fact, in our passage today in verse 17, Dan bahkan sebenarnya di dalam perikop kita pada ayat ke-17, all things hold together in Christ. segala sesuatu ada di dalam Dia, dalam Kristus. If there is a sustainer, Jikalau ada Sang Penopang, then this sustainer has the power to retract his sustaining power at any time. maka Sang Penopang ini tentunya mempunyai juga kuasa untuk menarik kuasa penopangannya pada kapan saja. You know, it might make sense to us that Jesus made the world, then he sustained the world. Ya, mungkin itu masuk akal bagi kita bahwa Kristus menciptakan dunia dan kemudian Kristus menopang dunia. Who better to maintain something than the one who designed it and made it? Siapakah yang lebih baik untuk bisa menciptakan sesuatu dunia dan kemudian menopangnya? You might think this is logical, Kita bisa berpikir bahwa ini logical, but once again, it was something countercultural back in those days. tetapi ini sebenarnya adalah sesuatu yang kontra kebudayaan pada waktu itu. But not only that, it was counter-logical back in those days. Bukan hanya itu, tetapi ini adalah juga suatu hal yang
kontralogis pada saat itu. For the Gentiles, it made no sense that there was one God who made the world and the same God sustained the world. Untuk orang-orang bukan Yahudi, itu tidaklah masuk akal bahwa Allah yang sama itu menciptakan dunia dan Allah yang sama itu juga menopangnya. So let us now put ourselves in the shoes of the Gentiles back then. Marilah kita tempatkan diri kita di dalam daripada sebagai orang-orang Yahudi pada saat itu. So you believe in the supernatural. Jadi engkau percaya di dalam hal-hal yang supernatural. There are powers and things happening in the world that cannot be seen. Ada kuasa-kuasa dan kejadian-kejadian di dalam dunia yang supernatural yang tidak bisa dilihat. Because you cannot see the world, you can only deduce what is happening in that world from what we can see. Karena kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia supernatural, maka kita hanya bisa menyimpulkan apa yang terjadi di sana. It's just like how when people see through a telescope and they see a planet, Seperti waktu orang-orang melihat melalui teleskop melihat planet-planet and see that the planet moves in a circular direction. dan melihat bahwa planet-planet ini bergerak di dalam arah yang melingkar. So these astrophysicists, even though they cannot touch the planet or be on the planet themselves, Maka para ilmuwan ini walaupun mereka tidak bisa menyentuh atau pergi ke planet-planet itu sendiri, they can conclude that there must be more than one force that is acting upon this planet. tapi mereka bisa menyimpulkan bahwa pasti ada lebih daripada satu kuasa, satu kekuatan yang membuat planet-planet ini bergerak seperti itu. Because it is constantly changing its direction. Karena planet-planet itu selalu merubah di dalam arahnya. So that's logical for them. Maka hal ini adalah masuk akal bagi mereka. And the same thing can be logical for in the old paganistic culture, but in a religious way. Dan hal yang sama juga bisa menjadi masuk akal di dalam di dalam kepercayaan daripada penyembah-penyembah berhala pada saat itu di dalam hal yang agamawi. So what can they assume about the supernatural as they observe the natural? Maka apakah yang dapat mereka duga tentang hal-hal yang supernatural dengan mengamati dunia yang natural? Well, first of all, they know that the world exists. Ya, pertama-tama mereka tahu bahwa dunia ini ada. So there must be someone who created it first. Kalau dunia ada, maka pasti ada seseorang yang menciptakan dunia ini pertama-tama. Secondly, this world has both good and evil existing together. Dan hal kedua, di dalam dunia ini ada yang baik dan yang jahat berada bersama-sama. So how do we make sense of a world that exists and has both good and evil in it? Maka bagaimana kita bisa membuat dunia yang berada ini masuk akal di mana yang baik dan yang jahat itu ada bersama-sama di dalamnya? Well, it means that other than the creator God, there must be another God who existed. Nah, berarti bahwa selain daripada Allah Tuhan pencipta, dewa pencipta, pasti ada lagi dewa lain yang juga ada di dalam dunia ini. Because good and evil are so contradictory. Karena yang hal baik dan jahat begitu kontradiksi. They could not have been from the same God. Baik dan jahat tidak bisa berasal daripada dewa yang sama. So there must be at least two gods and they must be fighting. Maka pastilah ada paling tidak dua dewa dan mereka bertarung satu dengan yang lain. So whether the one who created was good or evil, we can't know for sure. Apakah yang sang pencipta itu adalah dewa yang baik atau dewa yang jahat, kita nggak bisa begitu yakin. But at the very least, we know that there's one good side and one bad side. Tetapi setidaknya yang kita tahu adalah
ada pihak yang baik dan ada pihak yang jahat. So as the Gentiles, they look at this world, they saw that there is both good and evil. Maka ketika orang-orang non-Yahudi melihat akan dunia ini, mereka melihat bahwa yang baik dan yang jahat masih terus bertahan. And God and good and evil existed throughout all history of mankind. Dan baik dan jahat terus berada di dalam seluruh sejarah daripada umat manusia. So this could only mean that the good side and the evil side, they're not that different in strength. Maka ini berarti bahwa pihak yang baik dan pihak yang jahat tidaklah begitu berbeda di dalam kekuatannya. The good side could not overpower the evil side, nor can the evil side overpower the good side. Karena pihak yang baik tidak bisa mengalahkan pihak yang jahat, demikian pula pihak yang jahat tidak bisa mengalahkan pihak yang baik. So what is the most logical conclusion? Maka apakah kesimpulan yang paling logis? Polytheism is the most logical conclusion. Politeisme adalah kesimpulan yang paling logis. There must be many gods who exist. Mesti ada banyak dewa-dewa di dalam dunia ini. And they must have different personalities. Dan mereka pasti mempunyai personalitas yang berbeda-beda. Because some are good and some are evil. Karena beberapa dari mereka adalah baik dan beberapa daripada mereka adalah jahat. And they must be very powerful. Dan mereka pasti sangat berkuasa. Because one of them created the world. Karena salah satu daripada mereka menciptakan dunia. And the other one had the power to rival the creator. Dan yang lain mempunyai kuasa untuk menandingi yang sang pencipta ini. So these gods, they must also have great influence over our world. Maka dewa-dewa ini pasti mempunyai akan pengaruh yang besar akan dunia kita ini. We can see this logic illustrated in many ancient mythologies. Kita bisa melihat logika ini diilustrasikan di begitu banyak mitologi kuno. Take Greek mythology, for example. Marilah kita ambil mitologi Yunani sebagai contoh. In the beginning, there was chaos. Pada mulanya ada chaos. Out of chaos came the first being. Daripada chaos ini keluarlah makhluk yang pertama. It's a female goddess named Gaia. Adalah seorang dewi perempuan namanya Gaia. She is the representation of earth. Gaia adalah mewakili dunia, bumi. She was a beautiful goddess. Dia adalah dewi yang sangat cantik. By herself, she gave birth to a son and named him Uranus. Oleh dirinya sendiri, ia melahirkan seorang anak yang dinamakan Uranus. But then the son raped her, and because of that, she gave birth to many other children. Tetapi anak laki-lakinya ini memperkosa dia, dan kemudian dia melahirkan banyak anak-anak. And then when Gaia has had enough, dan ketika Gaia sudah muak, she asked another son, Cronus, to cut off Uranus' private part. Gaia meminta anaknya yang lain, yaitu Cronus, untuk memotong alat kelamin daripada Uranus. And Cronus succeeded. Dan Cronus berhasil. Not only that, he fought a great fight with his father. Dan bukan hanya itu, Cronus juga berperang dengan ayahnya. And he overthrew his father and became the next king. Dan dia mengalahkan ayahnya dan menjadi raja yang berikutnya. And as king, he knew that he could not make his father's mistake. Dan sebagai raja, dia tahu dia tidak boleh membuat kesalahan yang sama seperti ayahnya. So he imprisoned all his siblings. Maka dia memenjarakan seluruh akan saudara-saudaranya. And he ate all his children. Dan dia memakan semua anak-anaknya. Well, long story short, one of his sons was not eaten. Tapi singkat cerita, satu daripada anaknya tidak dimakan. His name was Zeus. Namanya adalah Zeus. So he returned and he overpowered his father and then became the next king. Maka Zeus kembali dan kemudian mengalahkan papanya dan menjadi raja yang berikutnya. You can see how Greek mythology makes sense in that time. Bagaimana kita bisa melihat bahwa mitologi Yunani ini
ini masuk akal pada saat itu. It explains that how the world came to be and how good and evil came to be. Karena mitologi ini menjelaskan bagaimana dunia itu bisa diciptakan dan kemudian bagaimana dunia itu bisa sampai sekarang. And we see the same thing for many other pagan beliefs back in those days. Dan juga kita bisa melihat lagi hal yang sama di dalam kepercayaan-kepercayaan penyembah berhala pada saat itu. For the Babylonians, the Egyptians, the Assyrians, the Persians, and the Romans, they all believed in something similar to this. Karena yang lain, penyembah-penyembah berhala yang lain seperti orang-orang Mesir, orang-orang Assyria, orang-orang Persia, dan juga orang-orang Romawi, mereka percaya kepada hal-hal yang sama. They observed the nature. Mereka mengamati akan alam, They believed in the supernatural. mereka percaya di dalam yang supernatural, And they interpreted what they saw with their logic. dan mereka menginterpretasi apa yang mereka amati dengan logika mereka. And it always comes down to polytheism. Dan itu selalu akan datang kepada kesimpulan politeisme. And their polytheistic religion always reflects the fallen humanity. Dan agama politeisme selalu merefleksikan akan umat manusia yang sudah jatuh. Because their gods were created by them according to their own image. Karena Allah-Allah, dewa-dewa mereka diciptakan oleh mereka sendiri menurut gambar mereka. According to a sinful, broken, and corrupted image. Menurut gambar mereka yang sudah berdosa, hancur, dan rusak. And out of all these gods who exist, Dan daripada semua dewa-dewa yang ada ini, if you have to pick one god to worship, kalau engkau harus memilih satu dewa untuk disembah, you can only choose amongst the bad apples. engkau cuma bisa memilih dari antara apel-apel yang busuk. There is no God who is perfect in character. Tidak ada seorang dewa pun yang sempurna di dalam karakternya. There's no God who has the obligation to take care of you. Tidak ada dewa yang mempunyai akan tanggung jawab untuk mengurus kemanusiaan. And no God can always remain in power forever. Dan tidak ada satu dewa pun yang bisa terus berkuasa selamanya. So the question for the pagans back then was, so which God or gods do I prefer? Maka kembali pertanyaannya kepada para penyembah berhala ini, maka dewa yang mana yang saya sukai? It all comes down to personal preference. Ini akhirnya jatuh kepada pilihan pribadi. This is why it's important for Paul to reinstitute the correct understanding of Christ. Oleh sebab itulah sangat penting buat Paulus untuk menegakkan kembali akan pengertian yang benar akan Kristus. Because Jesus Christ is not just one of the many supernatural beings who exist. Karena Yesus Kristus bukanlah hanya salah satu daripada makhluk supernatural yang ada. Jesus Christ is not just one of the newer gods who emerged and overthrew the older gods. Yesus Kristus bukanlah hanya salah satu daripada dewa-dewa yang baru yang muncul yang kemudian mengalahkan akan dewa-dewa yang lama. But that since the beginning, he was already there. Tetapi sejak pada permulaan, ia sudah di sana. He was before all things. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu. And everything that exists came through him and for him. Dan segala sesuatu yang berada, itu berada melalui dia dan untuk dia. And all these things continue in existence because the Son chose to sustain them in existence. Dan segala sesuatu ini terus bisa berada karena Sang Anak menetapkan untuk menopang mereka di dalam keberadaan. He is the absolute, eternal, almighty God. Dia adalah Allah yang absolut dan kekal berkuasa selamanya. The pagan beliefs often delegated different tasks to different gods. Penyembah-penyembah berhala
itu kepercayaan mereka itu seringkali mendelegasikan tugas-tugas kepada beberapa dewa-dewa. There is one who started everything. Ada yang menciptakan segala sesuatu, There's one who brought order into chaos. ada yang bisa membawa kekacauan menjadi tenang di dalam kosmos ini. There's one who designed beautiful things. Ada yang secara kreatif mendesain akan dunia dan hal-hal yang indah. And there's one who sustained. Dan juga ada yang lain yang menopang. But Christ was all of them. Tetapi Kristus adalah semuanya itu. He was before all things. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu. He designed. Dia mendesain. He created. Dia menciptakan. And he sustained. Dan dia menopang. Because of that, he is above all things. Dan karena itu, dia berada di atas segala sesuatu. The Gentiles, in their flawed logic, they did get some things right. Dan orang-orang bukan Yahudi, di dalam logikanya yang salah, mereka juga benar di dalam hal-hal tertentu. Indeed, there was a creator. Ya sungguh memang ada seorang pencipta. Indeed, there were two personal beings clashing with each other. Memang ada dua akan makhluk pribadi yang bertarung, yang bertentangan satu dengan yang lain. But they did not expect that one God would be so great and so mighty. Tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa ada satu Allah yang begitu berkuasa dan begitu kuat. He was even he even tower above evil. Dia bahkan jauh melampaui, menjulang tinggi melampaui kejahatan. This idea was groundbreaking for the Gentile believers. Ide ini adalah sangat baru sekali, penerobosan bagi orang-orang percaya bukan Yahudi. But it doesn't end there. Tetapi ini tidak berakhir di situ. Then this creator, sustainer, God would then come back to save this broken and fallen world. Pencipta dan penopang dan juga Allah yang perkasa ini akan satu hari kembali, akan juga kembali dan menyelamatkan akan dunia yang sudah hancur dan berjatuh ini. Christianity offers something so crucial that other religions don't. Kekristenan menawarkan sesuatu yang begitu penting, begitu esensi, yang agama-agama lain tidak bisa tawarkan. It is love itself. Itu adalah kasih itu sendiri. We see in the Bible, Kita melihat di dalam Alkitab, when God made man, he blessed them. ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberkati mereka. God came down from heaven and met humanity where they are, face to face, and befriended them. Allah datang ke dalam dunia dari surga dan berjumpa dengan manusia, muka dengan muka, dan berkawan dengan mereka. Not only that, God came and made an everlasting promise with them. Dan bukan hanya itu, Allah membuat suatu janji yang kekal dengan mereka, That God will love mankind forever. bahwa Allah akan mengasihi umat manusia selamanya. And this promise was made one-sidedly by God. Dan janji ini dibuat secara sepihak oleh Allah. He promises to be faithful even though man is faithless. Allah berjanji untuk setia walaupun manusia tidak setia. The Christian God willingly bound himself by a promise that he could never break. Allah daripada orang Kristen dengan rela untuk mengikat dirinya sendiri dengan suatu janji yang tidak pernah ia akan ingkari. And Jesus Christ is not just the one who brought order into chaos. Dan Yesus Kristus bukanlah hanya seseorang sang yang membawa akan kekacauan itu ke dalam keteraturan. Like us, like a police would enforce the law in a country. Seperti polisi yang kemudian melaksanakan akan hukum di dalam satu negara.
No, he came to reconcile this fallen world to its loving creator, to himself. Bukan itu saja, tetapi Yesus Kristus tidak hanya dia datang dan juga mengambil kontrol daripada dunia yang sudah jatuh ini. And this Christian God is not only perfectly loving, Dan Allah kekristenan ini bukanlah hanya yang mengasihi secara sempurna, he's also perfectly just, tapi dia juga adalah sempurna di dalam keadilannya. so that he's willing to go as far as to become a man himself. Maka dia rela untuk bahkan menjadi manusia itu sendiri. To die a humiliating death Untuk mati suatu kematian yang sangat hina. by the hands of those whom he came to save. Melalui tangan-tangan daripada mereka yang dia datang untuk selamatkan. And when he died for sinners, Waktu dia mati untuk orang-orang berdosa, he displayed perfect love. dia menampilkan, menayangkan akan kasih yang sempurna. And he fulfilled perfect justice. Dan dia memenuhi akan keadilan yang sempurna. Because of the influence of Greek philosophy, Karena pengaruh daripada filosofi Yunani, many first century Gentiles, they have a negative view of the physical world. banyak daripada orang-orang non-Yahudi yang percaya akan yang mempunyai pandangan yang negatif akan dunia fisik. The gods, they exist in a heavenly realm. Dewa-dewa yang berada di dalam wilayah surgawi, The things there do not decay. di mana segala sesuatu itu tidak menjadi rusak. However, there is an inherent corruption in this physical world. Namun ada suatu kerusakan yang secara esensi di dalam dunia fisik ini. Food would spoil over time. Makanan akan menjadi rusak lama-lama. Our bodies, they age, they get sick, and they die. Badan kita itu menua dan menjadi sakit dan mati. This is a dirty world. Ini adalah dunia yang kotor. How could God ever come down to this physical world? Bagaimanakah Allah bisa sampai datang ke dalam dunia fisik ini? But the Son of God did not only come down to the physical world, Tetapi anak Allah tidak hanya datang ke dalam dunia fisik ini, he partook in this physical world. dia mengambil bagian daripada dunia fisik ini. He took upon himself a human nature. Dia mengambil untuk dirinya sendiri akan natur manusia With a human body and a human soul. dengan badan manusia dan jiwa manusia. He came as a shepherd looking for his missing sheep. Dia datang sebagai gembala yang mencari domba-dombanya yang hilang. He came as a brother of mankind. Dia datang sebagai saudara daripada umat manusia. He came and washed his disciples' feet. Dia datang dan mencuci kaki murid-muridnya. He came to be stripped and flogged and mocked and crucified. Dia datang untuk ditelanjangi dan dicambuk dan diolok-olok dan disalibkan. Who is he? Siapakah dia? He's not just a creator, Dia tidaklah hanya sang pencipta, the sustainer, sang penopang, and the mighty warrior. dan sang pejuang yang perkasa. He is also the lowly carpenter's son from Nazareth. Dia juga adalah seorang anak tukang kayu yang sederhana dari Nazaret. He's also our redeemer. Dia juga adalah penebus kita. Isaiah 53 says this. Yesaya 53:2 mengatakan ini. As Isaiah was describing the Messiah who will come, he said this. Waktu Yesaya mau menjelaskan akan Mesias yang akan datang, maka Yesaya mengatakan ini. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised and we esteemed him not. Dia tidak elok parasnya atau agung waktu kita melihatnya,
dan tidak ada keindahan yang dapat kita inginkan daripadanya. Ia dihina dan ditolak oleh manusia, seorang yang sangat dikenal dengan kesedihannya dan juga kesusahannya. Seseorang yang orang-orang akan menyembunyikan wajah mereka waktu mereka melihat dia, dan kita juga tidak menghargainya. And yet this mighty creator and sustainer came to save us. Tetapi Sang Pencipta dan Sang Penopang ini datang untuk menyelamatkan kita. He came and brought us back to him. Dia datang dan membawa kita kembali kepadanya. And he made us, the church, to be his one and only bride. Dan dia membuat kita gereja, yaitu satu-satunya akan daripada mempelainya. Jesus died and he rose again. Yesus mati dan bangkit lagi. And this time not with a corruptible body, but with an incorruptible one. Kali ini bukannya dengan tubuh yang bisa rusak, tetapi dengan tubuh rohani yang tidak bisa rusak. He became the first being who emerged victorious over sin and death. Dia menjadi akan yang pertama yang muncul daripada yang muncul sebagai pemenang dan mengalahkan dosa dan kematian. And he became the first being who belongs in the new creation. Dia menjadi yang pertama yang menjadi akan milik daripada ciptaan yang baru. And he promises to bring us also into the new creation. Dan dia juga berjanji untuk membawa kita ke dalam ciptaan yang baru. Not only that, he will bring the whole world into new creation. Dan bukan hanya itu, dia akan membawa seluruh dunia ke dalam ciptaan yang baru. Therefore, verse 18 calls him the firstborn of the dead. Maka itulah ayat ke-18 mengatakan yang sulung daripada yang mati. He's the firstborn because he came back first. Dia adalah yang sulung karena dia kembali terlebih dahulu. But he's also the firstborn because he has the right to rule over the new creation. Bukan hanya itu, tapi dia juga adalah yang sulung karena dialah yang mempunyai hak untuk memerintah atas ciptaan yang lama. He has the right to be the firstborn of the new creation because he made the new creation. Dia mempunyai hak untuk memerintah atas ciptaan yang lama karena dia menciptakan ciptaan yang lama. Therefore, Jesus Christ will remain supreme from the beginning to eternity. Dan karena itulah Yesus Kristus akan tetap yang terutama, yang tertinggi dari mulanya sampai kekekalan. There was never a time in history where Jesus was not preeminent. Tidak pernah ada suatu masa di dalam sejarah di mana Kristus bukanlah yang terutama. Now, with a proper understanding of Christ, Sekarang dengan pengertian yang benar akan Kristus, I think we can appreciate much better what Jesus has done for us. saya rasa kita bisa lebih menghargai dengan lebih banyak apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Let us now read two verses together, verses 21 and 22. Marilah kita baca akan ayat ini bersama-sama, ayat ke-21 dan ke-22. I will read in the English ESV version. Saya akan membaca di dalam bahasa Inggris versi ESV. If you have the English version, you can read with me. Kalau kau mempunyai akan versi ESV, bisa sama-sama baca dengan saya. And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. You who once abandoned God in hatred, Engkau yang
dulu meninggalkan Allah di dalam kebencian, You who once despised your own maker and lover. engkau yang dulu menghina penciptamu dan kekasihmu, You do not deserve to have your God coming back for you. engkau tidak patut untuk mendapatkan Allah itu kembali untuk kamu. But in the humiliation of God, he did what he didn't have to do. Tetapi di dalam perendahan daripada Allah, maka Allah melakukan apa yang dia tidak harus lakukan. He did something that can be seen as a great damage to his own reputation. Allah melakukan sesuatu yang dapat dilihat sebagai satu kerusakan yang besar bagi reputasinya sendiri. He came to look for you. Dia datang untuk mencari engkau. Like a father in the parable of the prodigal son, Seperti ayah di dalam perumpamaan daripada anak yang hilang, who waits for his son day after day. yang menunggu anaknya hari demi hari. Like the faithful husband who goes to the brothel to bring his wife home. Seperti suami yang setia yang pergi kepada tempat pelacuran untuk membawa istrinya kembali. Like a shepherd whose sheep just loves to go astray. Seperti seorang gembala yang domba-dombanya suka pergi kesasar. God loves us with a similar love that humiliates himself. Allah mengasihi kita dengan kasih yang merendahkan dirinya sendiri. A love that brings him to make the first move, the second move, and the third move. Kasih yang membuatnya itu melakukan akan satu tindakan yang pertama, tindakan yang kedua, dan tindakan yang ketiga. And as many moves as it takes to secure our eternal relationship with him. Dan seberapa banyak tindakan pun yang diperlukan untuk mengamankan akan hubungan kekekalan kita dengannya. The one who came to die for us Seseorang yang datang untuk mati buat kita is the one who rules over the world and over all history. adalah dia yang memerintah akan seluruh dunia dan seluruh sejarah. How then should we respond to this great and undeserving love? Maka itu bagaimana seharusnya kita meresponi akan kasih yang begitu besar yang kita tidak patut dapatkan? Let us look at verse 23. Marilah kita lihat kepada ayat ke-23. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. The response that God calls for is to believe in him. Ada suatu The response that God calls us to do is to believe in him. Ada satu hal yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, yaitu untuk percaya kepadanya. To believe that the Son whom he sent, Jesus, he is the creator, sustainer, and the redeemer. Untuk percaya kepada anaknya, Yesus Kristus, untuk percaya Yesus sebagai sang pencipta, sang penopang, dan sang penebus. Sometimes we believe that Jesus saved, he's the redeemer, but he's not a creator. Kadang-kadang kita percaya bahwa Kristus adalah sang penebus, tetapi bukanlah sang pencipta. He saved me, but he doesn't own me. Dia menyelamatkan saya, tetapi dia tidak memiliki saya. I'm thankful for what he has done for me, but I still own myself. Saya berterima kasih bahwa dia telah lakukan itu untuk saya, tetapi saya tetap milik saya sendiri. Sometimes we believe in Christ as the creator, but not the sustainer. Kadang-kadang kita percaya bahwa Kristus adalah sang pencipta, tetapi bukanlah sang penopang.
As a creator, indeed, he is very powerful to make all things. Ya, sebagai sang pencipta, ya memang sungguh dia sangat berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. But I don't know if he would take care of things in my life. Tetapi saya tidak yakin apakah dia akan memelihara saya di dalam hal-hal hidup saya. Maybe he won't protect me. Mungkin dia tidak akan melindungi saya. Maybe my struggles are too small for him to notice. Mungkin pergumulan-pergumulan saya terlalu kecil buat dia perhatikan. But when we recognize that all things are sustained actively by Christ, Padahal waktu kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ditopang secara aktif oleh Kristus, you understand that nothing is outside of his planning. engkau mengerti bahwa tidak ada satu hal pun yang keluar daripada rencananya. To believe in Jesus means that now we only have one fear that stills all other fears. Maka percaya kepada Kristus berarti bahwa kita hanya mempunyai satu ketakutan yang akan menenangkan segala ketakutan yang lain. We do not need anything to add on to Christ. Kita tidak perlu menambahkan sesuatu kepada Kristus. We do not need to fear both Jesus and the government on the same level. Kita tidak perlu takut kepada Yesus dan kepada pemerintah di dalam level yang sama. We don't need to desire Jesus and money in the same way. Kita tidak perlu menginginkan Kristus dan uang di dalam level yang sama. To have Jesus alone is enough. Memiliki Kristus saja itu sudah cukup. And to worship him alone is enough. Dan untuk menyembahnya saja sudah cukup. This is the Jesus Christ we believe in. Inilah Kristus yang kita percaya. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Oh Bapa di surga, we thank you so much, kami berterima kasih begitu besar. for we have received a love that we have never seen in this life. Karena kami menerima kasih yang kami tidak pernah lihat dalam dunia ini. A God who came to die for man. Tuhan yang datang untuk mati buat manusia. A faithful love that is given to faithless people. Kasih yang setia yang diberikan kepada orang-orang yang tidak setia. Salvation that is given to those who hate you. Keselamatan yang diberikan kepada orang-orang yang membenci Engkau. Father, and we're so thankful that our Savior is so powerful. Bapa, kami berterima kasih karena penyelamat kita begitu berkuasa. That the powers of this world cannot overpower him. Bahwa kekuatan dan kuasa di dalam dunia ini tidak bisa mengalahkan dia. And so we need not fear. Maka itu kami tidak perlu takut. Instead, we want to respond to your love in faith. Sebaliknya kami mau meresponi akan kasih-Mu di dalam iman. To promise that we will only worship you alone. Dan berjanji bahwa kami akan menyembah-Mu saja. To fear you alone. Hanya takut kepada-Mu saja. And to never shift away from this hope. Dan tidak pernah bergeser daripada harapan ini. That one day, the firstborn from the dead will bring us into new creation. Bahwa satu hari yang sulung daripada antara orang mati akan membawa kami kepada ciptaan yang baru. Dunia yang baru.
Oh, Father in heaven, we need your help, though, to sustain us in faith. Oh Bapa, kami memerlukan akan pertolongan-Mu untuk menopang kami di dalam iman. May you strengthen us daily. Kiranya Engkau menguatkan kami setiap hari. We pray all this in the name of your Son, Jesus Christ. Kami panjatkan doa ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amen. Amin.